Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya teman-teman di materi pembelajaran di Advanced Cardiac Life Support dengan PT Pro Emergency. Pada kesempatan siang hari ini saya Pak Sugiono, ya, spesialis keperawatan medikal bedah peminatan kardiovaskuler, ingin berbagi pengalaman dan sharing session tentang materi bagaimana cara melakukan tata laksana jalan nafas dan pernafasan, ya, menurut guideline yang terbaru yaitu Last Update AHA tahun 2020. Gitu ya, sahabat-sahabat semua ya. Pada pembelajaran ini kurang lebih 40 menit, 45 menit ke depan kita akan fokus untuk diskusi. Nanti jika mana ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat dan silakan nanti kita diskusi di akhir sesi. Nah, pada materi-materi ini atau materi yang sebelum sudah disampaikan, ya, bahwa manajemen airway breathing ini sangat diperlukan sekali, sangat dibutuhkan sekali. Karena keberhasilan di dalam melakukan tata laksana pada pasien dengan cardiac arrest, pada pasien yang mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia, yang paling penting adalah AB manajemennya, ya, airway-nya, ya, airway-nya. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama adalah basic airway management-nya. Ya, ada basic airway management, kemudian ada junction airway, ada advanced airway management, kemudian ada nanti di B-nya yaitu breathing management, yaitu ada rescue breathing dan oksigen terapi. Ya, ini adalah overview dari materi siang hari ini. Nah, tujuan umum materi ini apa, Bapak Ibu? Yaitu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengikuti atau memahami tentang konsep manajemen airway, ya, atau mampu melakukan tata laksana jalan nafas dan pernafasan pada kegawatan kardiopulmonar dengan tepat, ya. Kemudian tujuan khususnya adalah Bapak Ibu nanti ada kurang lebih 8 tujuan khusus, yaitu melakukan penilaian dan pengolahan jalan nafas, melakukan pembukaan jalan nafas secara manual atau basic airway, melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu dasar atau basic airway, dan melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu lanjut atau advanced airway, dan melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu tambahan adalah junction airway, dan melakukan penilaian dan pengajaran nafasan, serta melakukan ventilasi dan melakukan pemberian terapi suplementasi oksigen dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan khusus dari materi pembelajaran. Tetap semangat di materi ini, ya, dan tetap stay tune, ya, di channel Pro Emergency, ya, di dalam pelatihan ACLS yang tentunya penuh dengan suasana yang semangat, ya. Nah, di airway dan breathing management, ya, airway dan breathing management, inti di dalam tata laksana kegawat daruratan ini, ya, kita tahu bahwa oksigen ini menjadi unsur utama di dalam kehidupan, baik itu makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan, ya. Oksigen ini mempunyai peran yang sangat penting dari semua unsur yang ada di alam, ya, karena sumber dari kehidupan, ya, makhluk hidup ini yang pertama adalah oksigen. Nah, sehingga nanti di dalam tata laksananya, ya, targetnya adalah bagaimana teman-teman semua bisa melakukan tindakan yang namanya rescue breathing secara benar, secara successfully, ya, secara successfully. Ya. Kemudian masalah-masalah apa saja yang Bapak Ibu harus pahami di sini? Nah, masalah gangguan jalan nafas, ya, ini terdiri dari bisa total atau parsial. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas, ya, terutama kalau ada fraktur wajah atau servikal, gitu ya, ini selalu kita konteksnya adalah manajemen airway dan manajemen servikal, ya, servikal. Harus ingat itu, apalagi kalau ada tanda-tanda multiple trauma. Nah, terkait dari ada atau tidaknya, nah, Bapak Ibu harus melihat, ya, kondisinya, walaupun dalam konteks ini adalah kaitannya dengan serangan jantung,
Ya, bisa jadi ada atau tidaknya suatu trauma servikal melihat dari biomekanisme injurinya. Nah, kalau memang misalkan ada tanda-tanda yang mengarah ke fraktur tulang servikal, maka Bapak Ibu lakukan fiksasi atau lakukan pertolongan dengan alat. Ya, Anda ingat ya, tanda-tanda fraktur servikal itu ada cedera kepala ke arah kaudal, kemudian atau di atas klavikula. Kemudian adanya penurunan kesadaran, ya. Kemudian adanya apa lagi? Ditambah dengan biomekanisme injury yang mendukung, serta adanya multiple trauma. Nah, kalau ada tanda-tanda itu, berarti kemungkinan ada trauma servikal dan tata laksananya harus berbeda. Nah, sumbatan jalan nafas itu ada sumbatan jalan nafas total. Contohnya adalah choking. Sumbatan parsial itu ada cairan oleh karena gargling, kemudian oleh karena pangkal lidah atau snoring, dan anatomis karena crowing. Ya, jadi kita lihat di sini choking ya, choking contoh karena benda asing. Ya, Anda sedang makan, kemudian tersedak dan benda asing nyumbat pada saluran jalan nafas atas, sehingga Anda tidak mampu bernafas secara sempurna, bahkan terbendung semuanya, sehingga pasien itu bisa mengalami terjadi penurunan kesadaran secara cepat atau hipoksia yang akut. Atau parsial nih. Nah, parsial kita akan tentunya atasi sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Ada cairan, ada gargling, pangkal lidah ada snoring, anatomis ada crowing ya. Nah, paling sering yang terjadi pada pasien tidak sadar ini adalah pada kondisi yang snoring, di mana pangkal lidah tidak mampu mengontrol ya refleksnya. Nah, dari penyebab-penyebab tadi, ya kita akan fokus di sini pada kasus kegawatan kardiovaskuler, yaitu pada kasus dengan manajemen airway itu ada basic airway, ada advanced airway dan adjunction airway. Ya kita lihat alat-alatnya di sini bisa dengan manual teknik atau dengan menggunakan alat, ya menggunakan alat dengan alat. Nah, mana yang termasuk di dalam advanced airway? Disebutkan di situ ada ETT dan tracheostomy. Ya. ETT dan tracheostomy. Ya, kalau junction ada LMA, laryngeal mass airway dan combi. Ya, teman-teman. Yuk kita simak materi selanjutnya di slide selanjutnya ya. Nah, untuk basic airway management yang Bapak Ibu mungkin sering kita lakukan ya. Ini kita bagi menjadi dua kondisi. Nah, ada istilahnya dengan kondisi non-trauma dan trauma. Dalam tata laksana manajemen airway secara manual ada tiga teknik ya. Tiga teknik yang sering digunakan, yaitu head to chin lift, kemudian ada jaw thrust maneuver, dan ada chin lift. Nah, yang sering kita gunakan adalah teknik head to chin lift atau chin lift dan jaw thrust maneuver yang berbeda. Contoh di sini yaitu pada kasus dengan non trauma, di mana kalau kita lihat kondisi pasien tidak sadarkan diri, ya Anda lihat ini pasien tidak sadarkan diri, kemudian kita bisa lakukan topang dagu dan kepala, namanya head to chin lift. Tujuannya atau apa? Untuk merilis ya atau kondisi yang tidak sadar untuk merilis airway obstruction-nya, ya airway obstruction-nya supaya terbuka jalan nafasnya. Oke, selanjutnya pada pasien trauma dengan curiga tulang servikal. Nah, bagaimana kita bisa melakukan teknik manual, yaitu istilahnya dengan cara jaw thrust maneuver, yaitu melakukan fiksasi dan melakukan ekstensi pada mandibulanya. Ya, penolong bisa dari belakang korban kemudian melakukan open airway dengan teknik jaw thrust maneuver. Ya, ini dilakukan sementara sampai ada alat contoh neck collar ya untuk membantu fiksasi dan hemobilizer. Nah, untuk buka jalan nafas dengan alat bantu nafas dasar ya. Kalau ini dengan alat ya, Bapak Ibu. Nah, kalau alat ini kita bisa gunakan ya namanya oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Kedua alat ini secara kondisi sama kondisi yang mengalami penurunan tingkat kesadaran di mana bunyi yang didengarkan tadi adanya snoring ya karena pangkal lidah tidak mampu mengontrol refleks ya, vagus ya.
Sehingga bunyi snoring ini akibat kelemahan di dalam pangkal lidahnya yang menutup jalan nafas sehingga bunyinya seperti mendengkur ya. Nah, dua alat ini digunakan, namun dalam kondisi yang berbeda. Kita simak ya, lihat ya. Oke, selanjutnya di fungsi OPA. Nah, fungsi OPA atau oropharyngeal airway. Nah, ini fungsinya banyak, teman-teman. Ada menahan lidah pada bagian belakang faring, kemudian ada mempermudah proses suctioning faring, dan untuk menghindari tergigitnya ETT pada pasien yang sudah terintubasi, dan digunakan pada pasien tidak sadarkan tanpa adanya gag refleks ya, tanpa adanya gag refleks. Sekali lagi, OPA, oropharyngeal airway, dipasang pada kondisi yang mengalami penuh kesadaran ya, di mana terdapat pasiennya tanpa gag refleks. Artinya tidak ada refleks mulut untuk mengeluarkan atau melawan benda asing tersebut ya. Kalau ada, maka direkomendasikan dengan menggunakan alat lain. Oke, kita simak video yang berikut ini. When managing the airway of an unresponsive patient without a gag reflex, oropharyngeal airways are a good choice. As always, be certain to wear appropriate body substance isolation when managing a patient's airway and begin with manual airway maneuvers first, such as a head tilt chin lift or a jaw thrust for those with suspected spinal injury. Oral airways come in a multitude of sizes, so the first step to using one is to determine the correct size for your specific patient. The way to determine the appropriate size oral airway for an adult patient is to measure the airway against the side of the patient's head. The oral airway should extend from the corner of the patient's lips to the bottom of the earlobe or the angle of the jaw. Once the correct oral airway is selected, open the patient's mouth using a cross finger or scissor finger technique. The airway is then inserted into the patient's mouth with the tip pointing toward the roof of the mouth. Once the airway touches the soft palate, rotate the airway 180 degrees into anatomical position with the flange resting against the lips or teeth. As another option, the rescuer can also use a tongue depressor or other similar device to move the patient's tongue forward and down. The oral airway is then inserted into anatomical position so as to follow the normal curvature of the oropharynx until the flange rests against the lips or teeth. Once the oral airway is inserted, check for adequate air exchange. Ya, demikian adalah bagaimana cara pemasangan OPA ya. Ada dua teknik ya, yaitu dengan menggunakan manual ya dengan cara cross finger dan menggunakan tongue spatter. Baik, untuk selanjutnya yaitu NPA, nasopharyngeal airway ya. Indikasinya adalah pada pasien dengan kesadaran yang memiliki gag refleks tidak dapat dipasang OPA karena gigi yang mengunci, kemudian dengan adjunction airway, yaitu pada kondisi yang tidak boleh dipakai, yaitu pada kondisi fraktur os nasal, ya. Pada fraktur nasal, kemudian adanya polip, dan ada kecurigaan fraktur basis kranii. Apa tanda-tandanya fraktur basis kranii? Ada raccoon eyes, ada battle sign, ada otore, dan ada rhinore. Nah, kalau dari 4 ini berarti pasiennya tidak boleh dipasang NPA karena takutnya apa, ada herniasi masuk ke basal kranii ya, sama seperti pemasangan NGT. Kita simak ya videonya untuk pemasangan NPA. Nasopharyngeal airways are simple to insert and can be used in both responsive and unresponsive patients. In instances where an oropharyngeal airway adjunct cannot be used, a nasopharyngeal airway may be a good option. Nasopharyngeal airways are produced in a variety of sizes to accommodate various patients. To select the correct size nasal airway, begin by visualizing the patient's nares and select a nasal airway with a diameter slightly smaller than the patient's largest nare. Once the diameter is determined, then measure the device from the tip of the patient's nose to the tip of the earlobe or angle of the jaw. The rubber washer or grommet can be slid back and forth on the device to ensure a proper fit. Lubricate the distal surface of the airway with water or a water-soluble lubricant. If inserting the nasal airway into the patient's right nare, insert so as to follow the normal anatomical curvature of the nasopharynx with the bevel toward the septum. Direct the nasal airway along the floor of the nose into the oropharynx.
If inserting the nasal airway into the patient's left nair, it is necessary to invert the airway so the bevel of the airway remains along the septum. Once the nasal airway reaches the nasopharynx, rotate the airway 180 degrees to resume alignment with the normal anatomical curvature of the nasopharynx. Continue to insert the nasal airway into the oropharynx. Once the nasal airway is in place, the last step is to check for adequate air exchange. Ya, demikian adalah pemasangan dari NPA ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di junction airway ya. Ada LMA. Kita simak lihat LMA. Ini adalah alat laryngeal mask wide, termasuk di dalam kategori supraglutik ya. Jadi ETT, kalau ETT targetnya adalah ke trakea, kalau ini masih di dalam rongga mulut saja ya, seperti pada gambar di samping ya. Bagian-bagiannya Bapak bisa lihat ada cuff, ada lubang, kemudian ada konektor ya yang masuk ke BVM, kemudian ada inflat untuk balon. Nah, ini untuk mengembangkan balon. Pada saat masuk, balonnya dalam kondisi yang kempes atau deflate ya, deflate balon. Kita simak untuk bagaimana cara pemasangannya ya pada pemasangan LMA ya. Ini masih alat-alatnya. Ada kombi tube juga, nanti kita lihat gambaran kombi tube. Nah, LMA indikasinya apa, teman-teman? Bapak Ibu semua. Yaitu dilakukan atau diberikan pada pasien yang ketidakmampuan penolong memberikan ventilasi dengan alat kantong nafas sungkup muka ya, pada kondisi henti nafas atau henti jantung. Dan LMA merupakan bukan airway definitif. Ya, kita tahu airway definitif seperti pemasangan endotracheal tube ya. Pasien yang terpasang LMA setiba di rumah sakit harus diganti dengan airway definitif. Nah, ini nanti di manajemen ROSC, kalau pasien di LMA dipasang karena kesulitan intubasi, maka setelah ada tanda-tanda sirkulasi yang stabil, pasiennya bisa diganti dengan menggunakan ETT. Kita lihat ya, pemasangan LMA supraglotic airway. Bagaimana? Yuk kita tonton di video tersebut. Here's an LMA. Take a look at the tube portion, and it's going to show you the weight of the patient right there. Lihat ukurannya 50-70 kilo. Untuk size-nya 4. To insert it, first you're going to deflate the mask. And then it helps if you get some lubrication on the back of it. And for insertion, you're going to slide it first along the hard palate, the soft palate, and advancing it into the hypopharynx. There we go. And now we can inflate the mask. And we can bag our patient. Let's take a more close-up look. The tip of the LMA is going to occlude the esophagus, and that puts the opening right over the glottis, so when you ventilate, air goes right into the trachea. Oke, demikian adalah bagaimana cara pemasangan LMA ya. Jadi teknik yang digunakan itu teman-teman adalah simple ya, karena dia blind intubasi tanpa laryngoskop, kita bisa melakukan intubasi. Namun ya kelemahannya alat ini bisa mengalami kebocoran pada bagian glotis. Jadi udara yang diberikan bisa masuk ke saluran cerna ya, karena pada esofagial. Nah, kita simak lagi alat ini, yaitu yang namanya kombi tube di manajemen airway, yang jenisnya adalah junction airway ya. Di kombi tube ini lebih komplit, artinya lebih bagus lagi karena memiliki 2 cuff, ada distal dan proximal cuff ya. Kalau Anda lihat seperti pada video ini atau foto ini, Anda lihat di pangkal tenggorok ya, masih sama jalur yang dikejar adalah esofagial, bukan tracheal. Nah, ini sama-sama mengunci dan di sini ada lubang nih. Nah, lubang ini adalah digunakan untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi pemberian oksigen ya. Kombi tube ini indikasinya adalah jika airway definitif tidak mungkin dilakukan, sama seperti pada kasus LMA tadi. Kontraindikasinya kalau pasiennya mengalami refleks faring atau laring. Jadi pasiennya kalau masih ada perlawanan, sebaiknya bisa dilakukan dengan pemberian obat-obat seperti masker relaksan ya, supaya tidak terjadi perlawanan atau iritasi dan kerusakan pada membran saluran pernafasan atas.
Nah, kita lihat bagaimana cara pemasangan LMA, ya. Demikian videonya. Ya, demikian video tutorial bagaimana cara pemasangan kombitub ya. Nanti teman-teman pada sesi luring praktek akan mempraktekkan hal-hal tersebut ya secara nyata. Ya, sekarang kita lanjut lagi bagaimana advanced airway management. Nah, di dalam advanced airway management ya ada dua yang kita bisa tampilkan. Yang pertama adalah pemasangan endotracheal tube. Yang kedua adalah needle cricotireotomy ya, needle cricotireotomy. Nah, ini yang paling sering digunakan di pelayanan rumah sakit intrahospital dan targetnya pada pasien-pasien dengan henti jantung. Tentunya pemasangan ETT ini menjadi target yang harus dikejar selain dari kompresi yang berkualitas, yaitu ETT. Ya. Nah, kita lihat ETT pada orang dewasa, pada anak-anak akan berbeda. Pada dewasa ini ada cuff, ada balon, dan ada inflate balonnya jelas ukurannya mulai dari ukuran 6, 6,5, 7,0 sampai dengan 8 ya. Nah, kemudian posisi ETT ini teman-teman, secara anatomi targetnya sudah berbeda. Yang di sini targetnya adalah masuk ke saluran trachea ya, saluran trachea, sehingga teknik memasukkannya sangat berbeda sekali. Kalau tadi adalah blind intubation, asal masuk aja, yang penting oksigen masuk ke dalam paru-paru. Namun di dalam pemasangan ETT di sini masuknya adalah targetnya target trachea, sehingga harus butuh alat untuk mengintip ya, namanya laryngoskop ya. Kalau ada lebih keren lagi pakainya adalah video laryngoskop, jadi akan lebih mudah lagi melihat kamera ya, dan menghindari kegagalan ya, karena beberapa tindakan sulit ya, kesulitan dalam intubasi pada gigi yang overbite ya, kemudian leher pendek, atau pada pasien yang obesity ya, atau pada pasien lansia yang mengalami pengapuran, itu akan mengalami salah satu kendala di dalam intubasi ya. Nah, di dalam tindakan intubasi ETT, indikasinya satu, pada pasien dengan henti jantung bila ventilasi kantong nafas tidak memungkinkan atau tidak efektif. Ya, kemudian pada pasien sadar dengan gangguan pernafasan dan pemberian oksigen yang tidak adekuat dengan alat ventilasi yang tidak invasif. Kemudian pada pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas, contohnya pasien koma ya, di mana nilai GCS-nya kurang dari 8 ya. Contoh pada pasien stroke atau pada pasien dengan cedera kepala berat. Nah, ya kalau sudah pasti dengan di jantung itu sudah pasti ya. Nah, kondisi lain yang masih ada nadi yang harus dilakukan intubasi. Atau pada kondisi prosedural, pembedahan, operasi yang memang memungkinkan takutnya tidak stabil, atau pada pasien dengan penyakit akut pernafasan pada kasus dengan gagal nafas, itu juga salah satu indikasi untuk pembebasan jalan nafas dengan pemasangan ETT. Nah, di dalam tata laksana ya Bapak Ibu, pemberian ventilasi ya, tadi istilahnya ada rescue breathing. Nah, bagaimana pasien-pasien yang dilakukan pemberian ventilasi, yaitu targetnya pemberian volume, bisa kita gunakan tidal volume 6-8 mili per kilogram berat badan, atau kita bisa melihat secara kualitas, yaitu hingga dada mengembang. Pasien obesitas tentunya volumenya harus dibesarkan
Ya, targetnya adalah dada mengembang ya. Kalau ada alat kapnometri itu lebih bagus dan alat oksimetri targetnya tercapai atau tidak. Ya, minimal saturasi pada pasca henti jantung 92 sampai 98%. Nah, untuk kecepatan teman-teman, rescue breathing yaitu pada on ETT atau on supraglutik yaitu 10 kali per menit dengan tiap 6 detik dan selama 2 menit ya. Untuk rasionya ya, kalau sudah terpasang ETT maka kompresi tetap berjalan 100 sampai 120 kali per menit dan ventilasi maka kecepatan tetap sama 10 kali per menit. Jadi tidak menggunakan aturan 30:2. Itu untuk pemasangan ETT. Nah, bagaimana dengan pemasangan needle cricotidotomy? Nah, pemasangan needle cricotidotomy ini adalah langkah terakhir sebelum dilakukan tracheostomy ya. Nah, ini sifatnya hanya sementara 30 sampai 45 menit dengan menggunakan apoket ukuran yang paling besar yaitu 14 ya. 14 kemudian Anda sambungkan, ini bisa pada saat insersi bisa didisinfeksi ya pada membran krikoid. Nah, membran krikoid ya pada pasien-pasien trauma ya ini sering dilakukan ya, bagaimana kita bisa meraba ini membran krikoid kemudian pakai apoket dan dikasih squid 5 cc, kemudian kasih cairan untuk aspirasi untuk menilai adanya bubble. Ya, dilakukan aseptik dan dilakukan anestesi, kemudian baru lakukan insersi. Nah, selanjutnya Anda bisa sambungkan dengan Y konektor untuk membuka tutup inflate dan deflate oksigen masuk dalam paru-paru secara aliran pasif. Ya, aliran pasif kalau menggunakan oksigen tabung, kalau pasiennya masih nafas spontan. Ya. Tapi kalau nafasnya sudah tidak ada, Anda bisa berikan dengan menggunakan BVM. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah teknik yang bisa digunakan minimal ada oksigen yang tepat. Nah, ini bisa dipersiapkan untuk tindakan yang lebih advance, yaitu dengan tindakan tracheostomi. Kalau memang memungkinkan, tidak memungkinkan masalah airway, terutama pada fraktur atau cedera pada muka wajah atau pada sendi maksilarisnya. Oke ya teman-teman, itu di manajemen airway. Untuk selanjutnya kita masuk di breathing management, yaitu bagaimana kita memberikan terapi oksigen. Nah, di dalam pemberian terapi oksigen, Bapak Ibu, ya sekali lagi bahwa oksigen adalah unsur yang paling penting, yang paling utama di dalam kehidupan. Semua tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik itu pengaturan posisi, melonggarkan pakaian, membebaskan jalan nafas seperti yang tadi disebutkan, bahkan tindakan CPR pun itu tujuannya adalah bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam sirkulasi tubuh, terutama di otak ya. Otak itu sangat mudah sekali terjadi hipoksia, kurang lebih 6 sampai 8 menit itu otak sudah mengalami yang namanya hipoksia atau kondisi yang irreversible. Nah, kita lihat di sini prinsipnya. Pertama, kaji jalan nafasnya, apakah clear atau tidak. Nah, ya. Kemudian di breathing manajemennya, kalau nafas ada, maka cukup nilai kondisi kebutuhan hipoksianya. Apakah dia masuk kategori hipoksia ringan, sedang, berat. Ya, kalau tidak ada, ventilasi ya dengan melakukan rescue breathing. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada, nilai kadar saturasi dan berikan tipe-tipe oksigen mulai dari low flow, low konsentrasi, mulai dari pemberian kanul nasal, ya, sungkup muka, kemudian rebreathing mask sampai non rebreathing mask ya. Nah, ini contoh-contoh pemberian ventilasi pada kasus kegawat daruratan pada zaman sebelum pandemi ya. Teknik ini bisa menggunakan mode to barrier device dengan alat ini, barrier device. Namun di era pandemi saat ini dihilangkan, bahkan tidak disarankan sama sekali. Apalagi pemberian mode to mask seperti ini beresiko ya. Nah, kecuali kalau memang betul-betul pasiennya itu pre-hospital, kemudian aman, aman pasien, tidak ada kegawatan yang bisa menularkan dan yakin betul aman, ya untuk life saving-nya silakan. Sekali lagi hanya untuk tertentu ya. Namun kalau di luar rumah sakit dan Anda tidak tahu siapa pasiennya dan kondisinya bagaimana, hindari dengan teknik seperti ini. Nah, jika di dalam rumah sakit ya pasiennya sedang kondisi code blue, Anda lakukan CPR, tidak ada alat BVM, Anda cukup dengan lakukan CPR hand only saja. Nah, jika sudah ada alat ventilasi seperti alat BVM seperti ini, Anda bisa berikan dengan rasio tadi 30:2. Ya,
rescue breathing. Tapi kalau ada nadi, tidak ada nafas, teman-teman bisa lakukan rescue breathing sebanyak 10 kali per menit setiap 6 detik ya. Dan evaluasi tiap 2 menit. Adapun untuk target saturasinya adalah ya, nilai SpO2 pada pasien trauma atau pada pasien non kardiak arrest yaitu kurang lebih 92 sampai 100%. Ya. Untuk frekuensinya mohon izin saya koreksi di sini adalah 10 sampai 20 kali per menit ya. SpO2-nya adalah 92 sampai 98. Nah, pada kondisi-kondisi yang gawat darurat ya, kondisinya gelisah, kondisinya sesak, nah, meracau, penuh kesadaran. Kondisi-kondisi seperti itu, kalau memang penyebabnya hipoksemia, maka berikan oksigen pada kondisi pasien yang kurang baik, ya, untuk mencukupi kebutuhan oksigenasi di cerebral dan aliran darahnya ke setiap organ berfungsi. Namun ingat, nanti Bapak Ibu harus mengkonfirmasi dengan pemeriksaan AGD-nya ya. Artinya tidak selalu pasiennya harus dikasih oksigen konsentrasi tinggi. Ya, karena pemberian oksigen terlalu tinggi pun memiliki komplikasi dan resiko yang berbahaya. Nah, pada kasus-kasus dengan kardiak, pertimbangan pemberian oksigen jika terjadi hipoksia yaitu kurang dari 90%. Ya, kita bisa berikan aliran konsentrasi tinggi. Nah, ini adalah contoh alat-alatnya, Bapak Ibu. Ya, ini sangat familiar ya di lingkungan kerja kita. Ini ada nasal kanul, ada face mask ya. Kita lihat bahwa ini pemberiannya sudah pasti. Ini termasuk low flow, low konsentrasi 1 sampai 6 liter per menit. Ya, maksimal. Kalau ini sudah sungkup, ini bisa 6 sampai 8 liter per menit ya. Bahwa kenaikan oksigen itu akan naik berapa persen? Ada yang tahu? Yaitu 4% dalam 1 liter pemberian. Ya, karena kita tahu room air yang kita hidup saat ini tanpa oksigen itu sudah mengandung oksigen sekitar 21%. Ya, kalau kita tambah 1 liter jadi tambah 4, jadi 25%. Nah, tambah kali berapa liter yang dikasih, harapannya akan meningkat sampai konsentrasi 100%. Nah, kalau sudah pakai non-rebreathing sama rebreathing mask, ini sudah konsentrasi 100% ya. Nah, rebreathing sama non-rebreathing sudah pasti berbeda secara kebutuhan. Ya, pada kondisi trauma yang belum tahu dasarnya mengalami hipoksia, yang paling aman adalah pemberian non-rebreathing mask. Karena apa? Oksigen murni yang kita hirup tanpa disertai CO2. Namun pada kondisi yang alkalosis dengan PCO2-nya yang rendah, hiperventilasi, bisa diberikan CO2 untuk meningkatkan ya. Pada kondisi yang ada CO2 rendah, kurang dari 30, bisa digunakan rebreathing mask karena oksigen yang terkandung di dalam sungkup atau reservoir ini mengandung O2 dan CO2, artinya bisa dihirup kembali. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya Pak Sugi di dalam materi pelatihan ACLS. Mohon izin silakan jika ada pertanyaan dan diskusi dengan senang hati dan silakan boleh ditanyakan.